Kesehatan di BPS Solo. Akan saya perkenalkan dari yang paling dekat dengan saya. Ada Ibu Lati Nilasari, PPK Penatagunaan Sumber Daya Air Pasca. Cantik sekali. Dan yang kedua cantik sekali adalah Ibu Ambar Sari. Beliau adalah Kepala Seksi Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan. Halo, selamat siang. Yang semangat Ibu. Dan yang paling ujung ada Ibu Rahayu Mahanani Widiastuti. Beliau adalah PPK Pengadaan Tanah. Selamat siang. Ya. Dan yang belakang ada Ibu Dian Sari, PPK Tata Laksana. Halo. Berbaju putih cantik sekali, dan di sampingnya juga kalah cantik ada Ibu PPK Pengelola Aset Hubungan, Ibu Anissa Hayudias. Halo Ibu Anissa. Ya, siang hari ini meskipun kita hari ini panas, tapi semangat ya. Nah, saya ingin bertanya kepada Mbak Anissa, Bu Anissa, oke, bagaimana sih caranya membagi waktu kita di rumah dan di kantor? Karena tentunya kita di kantor ditutup 24 jam, tetapi di rumah kita juga seorang ibu. Apalagi saya tahu Ibu Anissa, putranya ada berapa Ibu? 3, Mbak. Wah, nah gimana tuh Bu? Tantangannya pasti seru banget kan? Oh, seru banget. Jadi ketika kita di kantor ataupun di lapangan, kita fokus dengan pekerjaan kita. Jadi pekerjaan itu akan cepat selesai. Cepat selesai, kita bisa pulang on time. Pulang on time, kita bisa langsung ke rumah mendengarkan cerita anak-anak kita. Jadi nanti mereka ngantri satu-satu. Saya mau cerita ini, seperti itu. Apalagi saya juga harus membagi waktu dengan bayi saya yang masih baru 5 bulan usianya. Okay. Betul. Jadi gimana caranya di kantor itu kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita. Beda lagi kalau misalnya kita harus lembur hari Sabtu ataupun Minggu, kadang kita bawa anak-anak ke kantor juga untuk menyelesaikan pekerjaan. Seperti itu. Wow. Masih asing ya? Masih Oh, tentu. Ya? Nah, itu gimana caranya kita membagi antara, kadang kan kita suka lupa kalau lagi sibuk banget. Untuk bisa mompa ASI, aja sekedar mompa ASI sering kan malam kayak gitu kan, gimana itu? Ya, untuk pompa ASI kita harus memanage waktu kita sendiri. Jadi minimal 3 jam sekali itu kita sudah harus pompa ASI ya. Kalau lebih dari itu sudah pasti kan nanti badan sudah meriang dan sebagainya. Jadi kembali ke situ tadi, fokus kepada pekerjaan dulu. Jika pekerjaan sudah selesai, baru kita memikirkan yang lainnya. Ya seperti misalnya pompa ASI. Pompa ASI bisa dilakukan sambil makan, sambil ngetik juga bisa. Sekarang Karena ada yang elektrik. betul, Ya, alat-alat ya, pompa ya. itu kan sekarang sudah Harus betul. pakai elektrik kita. Jadi kita ngetik sambil pompa itu bisa di Vivi. Oke, wow, bagus sekali ya ini ya. Oke, Ibu Dian, tantangan kita ya sekarang ini menjadi perempuan, apalagi tadi kan era digital, era milenial, era apa lagi yang dituntut semua wanita tuh harus cepat. Kalau dulu kan wanita tuh semua urusannya serba-serba di dapur kayak gitu. Nah gimana tantangannya kayak apa? Melanjutkan pendapat Mbak Vivi tadi, Oke. memang di era sekarang segalanya serba elektronik, serba dituntut. Jadi kita yang harus menyamakan kaki lah dengan situasi dan juga rekan-rekan kita yang mungkin kebanyakan pria. Memang itu tuntutan tersendiri bagi kami karena untuk menyetarakan kita juga masih ada tuntutan lain di rumah. Nah itu memang jadi istilahnya menyambung juga seperti yang dikatakan Bu Anissa, harus pintar-pintar kita memanage itu untuk biar kita itu fitrah kita sebagai perempuan juga tidak ketinggalan. Walaupun kita punya tuntutan A, B, C yang dimana itu lingkungan luar nggak mau menunggu, tapi kita tidak bisa meninggalkan fitrah kita sebagai perempuan, baik itu ibu, istri, dan sebagai anak perempuan yang pasti juga tuntutannya jadi orang tua juga berbeda dengan anak laki. Baik, jadi kata kuncinya adalah fitrah ya, fitrah sebagai perempuan. Nah, saya ingin berikan pertanyaan tapi boleh, siapa yang pernah punya pengalaman ini silahkan jawab. Pernah nggak sih punya pengalaman ibu-ibu ini ibaratnya dilecehkan oleh, enggak itu rekan kerja atau maksudnya dalam artian dilecehkan itu dianggap rendah gara-gara kita hanya seorang wanita. Tahu apa sih wanita soal konstruksi? Tahu apa sih wanita soal perhitungan teknik gitu? Siapa yang punya pengalaman boleh jawab? Kita nggak perlu bicara pengalaman kita, tapi kedepannya aja sih. Memang kalau kita bekerja di dunia yang mayoritas lelaki, memang kita kan di minoritas kita aja, perbandingannya aja di kantor udah
lebih sedikit ya. Tapi alhamdulillah sih untuk zaman sekarang cowok dan cewek itu sama, dan juga memang kita harus memperlihatkan kemampuan kita. Memang kita itu bekerja memang harus bertanggung jawab, all in lah istilahnya. Kalau memang kita sudah benar-benar bekerja all in, insya Allah sih semuanya baik itu rekan kerja, kolega, atau tim kita sendiri pun akan melihat kemampuan kita. Memang kita itu mampu dalam bekerja di bidang engineering ini. Baik, benar sekali. Nah, selanjutnya nih, ada nggak tokoh inspirasi perempuan bukan Indonesia ya, mungkin di dunia ini yang menjadi inspirasi ibu-ibu di sini? Oh, siapa yang menjawab? Bunda nih? Wow, ibu. Bu Rati? Ibu saya. Ibu juga. Iya. Bu Ambar? Selain ibu sih saya ada sih satu, Michelle Obama. Michelle Obama, keren banget. Politikus berarti ya? Ya sebenarnya dia kan mendukung ya lebih ke arah, tapi dia itu selain tidak menutup mata sebagai istri, tidak hanya menutup mata pekerjaan suami, dia tetap support, tapi dengan dia juga tidak berpolitik langsung, tapi support dengan kegiatan-kegiatan beliau. Jadi sebagai ibu tidak hanya sebagai istri lah, tidak hanya sebagai pendamping, tapi supporting itu lebih penting. Apalagi kalau kita punya intelektual dan bisa support lebih. Baik, Ibu Anissa? Kalau untuk saya tokoh inspirasi tetap ibu juga. Ibu Dian? Yang pertama tetap ibu, tapi yang kedua seperti yang Bu Ambar bilang, saya dulu sangat mengidolakan Lady Diana dari sejak SMP. Karena jiwa sosial dan empatinya terhadap orang sekitar. Nah, itu yang coba saya terapkan. Meskipun kita dikejar-kejar deadline atau apa, saya mencoba untuk berempati terhadap lingkungan sekitar saya, karena tidak semua bisa kita tuntut pada waktu itu. Baik, kayaknya keren-keren banget ya. Memang kayaknya mereka ini memang patut memang ya menduduki jabatan-jabatan yang strategis di Bangladesh ya. Nah, tadi kita sudah ngobrol serius soal pekerjaan, soal kita sebagai as a working woman. Sekarang saya kepengen bikin game yang menguji rasa ibu-ibu sebagai istri yang baik di rumah. Pengen tahu pinternya apa? Di sini aku udah ada, saya sudah punya kotak rahasia. Oke, siap. Kita sudah punya kotak rahasia di sini. Kotak rahasia ini berisi bumbu-bumbu dapur. Wanita mana yang nggak tahu bumbu dapur kan ya? Tapi Saya. belum tentu juga, karena saya juga jarang masak sebenarnya. Nah, ibu-ibu ini kira-kira di kantor berapa jam? 12 jam. 7,5 jam. Kalau waktu ininya ya, waktu ininya lebihnya 12 jam. Siapa yang bisa diangkat tangan? Siapa yang sempat masak di rumah? Iya sih ya, kadang kalau harus Karena mungkin udah nyampe di rumah, sudah saatnya kita tercurahkan untuk anak ya. Jadi untuk masak dan bumbu dapur kayaknya ya sudahlah si bibi aja ya. Oke. Saya ada mulai. customer ya anak-anak. Iya. Baiklah, mungkin dibagi satu-satu biar ini adil dan makmur ya. Ini satu. Ini acak ya, saya nggak tahu ininya. Ini boleh Nanti dibuka? saya tanyain. Semoga garam. Ya, ini bumbunya apa ya? Mungkin dari yang paling ujung, ibu berbaju hijau, Ibu Nani. Diperlihatkan ke kamera mungkin bumbunya. Ya, gampang-gampang susah itu kayaknya ya. Ini mirip Apa itu? Ambar, Mbak. Benar? Benar ya. Tepuk tangan dong. Biasa belum. Alhamdulillah. Ibu Nani apa? Berarti wanita seutuhnya. Sekarang Ibu Ambar. Boleh? Boleh apa merica? Apa? Ini asam. Oke, benar ya? Kue merica. Benar asal. Oke, selanjutnya boleh diraba, boleh di sini kalau misalnya bingung ya. Bawang merah. Ya, benar kayaknya benar. Aduh. Selanjutnya, Penggambaran diri saya yang manis-manis pula. kayaknya pertanyaannya harusnya cari yang agak-agak kunci apa gitu ya. Dan itu kayaknya agak susah. Ini juga penggambaran diri saya kayaknya nih, merica ini. Karena ada perbedaan antara merica dengan ketumbar. Nah, itu dia. Nah, coba. Ini merica ya? Ini dulu, coba. Baunya sih pedes. Coba baunya. Baunya. Keluar. Kalau salah dihukum apa nih? Joget. Oh enggak, tadi
Tadi mbaknya bilang, oh, Ketumbar ya. Kamu bertanya pada orang yang salah. Ini ketumbar, tapi nggak apa-apa. Memang yang paling sulit ini ketumbar. Alkabrita dengan ketumbar itu memang sering ketuker ya. Oh, iya. Kayaknya nggak adil kalau saya juga nggak ikut ini ya. terima kasih Bagaimana? perhatiannya. Saya mau dites. Oh ya silakan, Silahkan. boleh. Kami juga mau tahu. Krunya nggak dites nih. Oh ya, krunya kayaknya harus kita tes ya hari ini. Biar sama. Krunya dan juga rata. betul. Oke, saya dapat apa nih ya? Waduh. Oh ini gampang, Mak Ima garam ya kan? Semuanya tahu kan? Tahu. Oke, wow. Bisa dikumpulkan Itu lagi. krunya enggak? Seru ya. Nah, kita sebelum Zaratik. pertanyaan kita game lagi kayaknya ya. Oke, masih banyak waktu. Saya ada game. Kayaknya harus dijawab cepat, tapi saya gantian aja ya. Ini jadi kayak kita pilihan. Jadi yang pertama kali disebutkan yang ada di pikiran. Jadi tidak boleh dipikir-pikir lagi, langsung sep gitu ya. Dari mulai Mbak Rati ya. Oke. Ketinggalan HP atau ketinggalan dompet? HP. Jadi dia orang yang sangat mobile banget. Mbak. Setrika atau masak? Masak. Wis, masak. Tapi harus dibuktikan loh ya bahwa ini bumbu-bumbu dapur dan segala macam ya harus dibuktikan dengan masakan ya kan. Ibu Nani. High heels atau sneakers? Sneakers. Wis, coba kita jawab high heels. Mbak Dian. Main sosmed atau main game? Main sosmed. Oh, anak-anaknya dia, anak sosmed. Yang terakhir, bahasa cari ini agak susah ini. Aduh, Beli kosmetik atau beli panti dapur? enggak dua-duanya. Berarti jawabannya. Apa dong Godi? Dia beli peralatan. Enggak beli kayu. dua-duanya. Beli baterai. Sukanya apa? Beli apa dong? Beli baterai. Iya, beli makanan, betul sekali. Baiklah. Oke, kita hari ini sudah nge-game. Sudah lumayan ini ya berbagi dan ada beberapa pertanyaan terakhir nih. Kita kan hari ini live nih kan, kita live di YouTube. Nah mungkin untuk perempuan-perempuan atau adik-adik kita yang mahasiswa yang sebenarnya mereka pengen banget berkarir di PU. Aku tuh kepengen loh, aku tuh engineer, aku tuh pengen kerja di PU. Mungkin ada pesan-pesan nggak untuk sebelum maksudnya mereka kan takutnya masuk ke PU terus wow ternyata kerjanya kayak gini. Nah ada pesan-pesan nggak untuk adik-adik kita yang kepengen berkarir di PU, terutama yang perempuan ya? Gimana nih? Persiapan mental. Oke. Yang lebih apa nih mentalnya nih? Jadi kalau saya setelah saya masuk teman-teman nanti yang boleh masuk itu harus persiapan mental karena itu ini tidak mudah, tidak mudah saya. Ternyata banyak sekali yang memang harus kita berikan kalau fisik saya pikir kalau anak-anak teknik oke lah karena teman-teman biasa lembur itu sebetulnya kalau untuk bidang yang lain ini agak saja bisa kita masih bersama karena kita cuma harus 24 jam selama 7 hari harus siap kita ada persiapan. Oke. Yang lain ada yang mau menambahkan? Mungkin harus tahan banting mau belajar di Bongkaran dan juga harus jangan mudah komplain, tidak usah berpikir muluk-muluk yang harus perfect, tapi harus benar-benar jalanin pekerjaan sepenuh hati. Baik, Bu Anissa. Kalau dari saya, pesan-pesannya adalah jangan takut untuk mencoba. Dan jangan dilihat kalau PU itu karena lebih banyak laki-laki, lalu perempuannya tidak istilahnya apa ya, tidak dihormati dan sebagainya. Tapi kalau untuk di PU ini penyetaraan gender itu ada ya, kesempatan untuk kita bekerja bersama dengan laki-laki itu ada, dan mereka juga menghormati kita. Itu untuk di PU. Jadi pesan saya jangan takut untuk mencoba dan jangan menyerah. Kalau memang belum bisa masuk PU, dicoba lagi tahun depannya. Mbak Dian? Satu aja, jaga kesehatan. Karena itu penting untuk kita beraktivitas ya. Harus tetap semangat, berani mencoba, mau belajar, dan yang satu
jangan baper. Karena kita Nggak boleh baper di sini. laki-laki Betul. yang mereka tuh nggak pakai perasaan ya, tapi malah bikin perasaan. Nah kebetulan ngomong soal perasaan, kita sudah ada satu pertanyaan dari Rani. Dia komen di YouTube kita di BBS Mengal Solo. Pertanyaannya adalah, pernah nggak ibu-ibu di sini menangis? Jadi mungkin ada masalah apa yang saya nggak tahu, atau nangis aja, pernah nggak nangis, dan ketika nangis itu diperlihatkan apa gimana reaksi rekan-rekan laki-laki ibu gitu pertanyaannya. Oke. Kalau menangis pernah, tapi itu tidak diperlihatkan kepada teman-teman ya. Cuman yang namanya wanita itu pasti lebih banyak di emosinya. Jadi ketika menangis itu pasti ada sesuatu yang berat dalam pikiran kita, atau mungkin ada yang dirasa berat di hati kita. Makanya itu kita menangis. Tapi bukan berarti kita ini lemah atau bagaimana, dan kita memang tidak mau menunjukkan bahwa kita memang lemah. Ada lagi yang mau ditambah? Ada pernah pengalaman nangisnya di rumah juga nggak apa-apa deh. Ada yang pernah nangis nggak? Pernah. Kerjaan maksudnya. Pernah sih, pernah menangis. Cuman memang kita tidak menampakkan hal itu di umum gitu, di depan staf kita atau di depan pimpinan-pimpinan kita gitu. Paling kalau pengalaman saya ya, saya pergi ke musola, saya menangis di situ. Ya udah, setelah keluar ya udah selesai. Kalian sujud gitu ya? Iya. Ngadunya ke Allah gitu ya. Pertanyaannya adalah, tadi kan kita sudah ngomongin bagaimana sih kerasnya bekerja di hutan belantara konstruksi, kan pasti ada dong momen-momen bahagia, bangga kita bisa bekerja di sini. Baik, siapa dulu yang mau berbagi momen bahagia ini? Momen bahagia ketika bekerja di PU itu ketika kita bisa berinteraksi langsung dengan banyak kalangan. Jadi kita mempunyai banyak relasi gitu, dan kita juga istilahnya bisa langsung mengetahui secara langsung kondisi di lapangan itu seperti apa. Jadi kita tidak memutuskan segala sesuatu itu hanya berdasarkan teori saja. Jadi kita berdasarkan kondisi lapangan dan teori. Terus selain itu kita bisa bekerja sama dengan banyak teman-teman yang di sini juga kebanyakan kaum lelaki. Jadi dan kita bisa saling sharing, kita bisa saling bantu, dan ya pokoknya mengasihkan deh. Benar banget, Ibu Ambar. Mungkin ya seperti kayak Bu Ratih tadi bilang, ditambah juga tim kita yang solid itu. Kadang kalau ada permasalahan yang misalnya ada bukan partner ya, kolega lah, orang luar yang datang ke kami, terus istilahnya melihat, oh kok perempuan ya gitu. Kadang kita kan tadi seperti tantangannya dilihat sebelah mata, terus akhirnya kita bisa membuktikan bahwa kita itu mampu, bahwa kita itu mewakili dari BBWS Bengawan Solo, Kementerian PU gitu kan. Itu tuh ada kebanggaan juga sih, oh saya bisa nih interaksi dengan pihak luar, meyakinkan mereka bahwa pekerjaan apa yang kita kerjakan ini tidak hanya untuk kita tapi untuk mereka. Tahan panas. Baik, Ibu Anissa. Melengkapi ibu-ibu Ibu Ambar dan Bu Nani, saya juga setuju seperti itu. Bahagia itu adalah ketika kita berhasil membuktikan bahwa kita itu bisa dan tidak kalah dengan laki-laki yang ada di PU. Dan juga saya tambahkan, bahagia adalah ketika kita telah menyelesaikan pekerjaan sesuai waktunya dan juga dengan hasil yang memuaskan. Itu kita bahagia sekali, dan tentunya pekerjaan itu selesai karena memang ada bantuan dari tim kita yang solid. Kalau saya sih momen yang paling mungkin tidak terlupakan adalah kita belajar lintas ilmu. Nah, ketika kita juga bisa melalui tantangan itu, rasanya tuh puas ya, lebih ke arah puas.
maksudnya nggak semua orang juga bisa melalui itu. Nah, ada rasa puas tersendiri ketika kita bisa belajar hal-hal yang dulu kita tidak pernah dapatkan di bangku kuliah, di bangku keilmuan kita sebelumnya. Menurut saya itu momen yang paling mahal untuk kita dapatkan di tempat lain. Satu-satunya yang mungkin bisa saya peroleh mungkin juga di sini, karena di sini tempat kerja saya. Tapi ya itulah ilmu-ilmu yang mahal harganya yang kita nggak bisa dapat di sembarangan tempat. Itu yang menurut saya momen paling berharga dan membahagiakan untuk saya ketika saya bisa menguasainya sedikit demi sedikit. Wow, keren banget. Pernah nggak ada anak yang ngomong, mamamu kerja di mana, mamaku bikin bendungan, ada nggak ya kayak gitu? Ada. Itu bahagia banget ya rasanya, iya. Mamaku bikin bendungan, bikin apa lagi? Itu memang, jadi sebenarnya memang dalam hidup itu memang kita ada dua pilihan ya, bahagia, sedih. Tapi kita gimana caranya kita itu bisa memanfaatkan energi yang positif untuk bisa melewati semuanya. Wow. Nah, pertanyaan yang terakhir nih, apa pesan ibu-ibu semua di sini untuk wanita-wanita di luar sana, wanita Indonesia? Baik, silakan. Berarti Pokoknya tetap semangat, jangan pantang menyerah. Buktikan bahwa wanita itu juga bisa berperan aktif dalam segala hal. Kayaknya sudah lengkap. Nambahin saja, kalahkan mood swing. Itu penting. Karena kita nggak bisa baper, jadi kalahkan mood swing itu penting untuk kita bekerja ke depan. Ibu Anissa, Setuju dengan ibu-ibu semua. berarti no baper-baper ya? No. Ya. Baiklah, ada sepertinya hari ini kita seru banget ya, kita ngobrol tentang banyak hal, berkebaya, kita syuting di luar, di outdoor. Kayaknya saya harus mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di sini. Live pertama kita di outdoor Bengawan TV. Doakan semoga kita semua dapat maju bersama-sama ya. Amin. Baik, pemirsa, demikianlah acara Bengawan Talk Show kita pada kesempatan kali ini. Dan pesan saya adalah teruslah berkarya apapun itu tantangannya. Saya Kiki undur diri, selamat berjumpa di lain waktu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.